Taslim sudah menjelaskan realistis memang setiap kontestasi selalu ada pemenangnya. Jadi tidak perlu nangis-nangis lagi dan langsung berikan ucapan selamat plus dukungan. Tapi masih menimbang-nimbang apa langkah selanjutnya untuk Nasdem dan memberikan dukungan tanpa adanya tawar-menawar ataupun juga persyaratan. Itu adalah pernyataan dari Nasdem. Bagaimana dengan Pak Huda, mewakili PKB? Silakan Pak Huda. Mirip-mirip, Mbak. Apa yang disampaikan oleh Mas Hermawi? Jangan nyontek, Pak. Saya kira betul. Jadi, enggak, memang suasananya begitu. Jadi kita tahu persis, tahu diri bahwa Pilpres PKB mengusung pasangan sendiri dan belum mendapatkan kepercayaan rakyat. Ya kita tahu diri menyangkut soal itu. Tapi catatannya yang tadi disampaikan juga oleh Mas Hermawi Taslim bahwa kita ingin ada tradisi yang sama-sama terus kita jaga sebagai anak bangsa, di mana setiap habis kompetisi apapun, tidak hanya Pilpres, saya kira nanti di Pilkada juga sedang akan kita hadapi, siapapun yang kalah saya kira harus punya tradisi untuk berani menyampaikan selamat kepada sang pemenang, dan lebih-lebih bagusnya PKB punya kesempatan kemarin menyampaikan 8 agenda perubahan yang selama ini menjadi agenda perubahan PKB dan sebagian besar bagian dari perjuangan pasangan 01 Mas Anies dan Gus Muhaimin kami serahkan kepada Pak Prabowo pada kesempatan ketika beliau datang ke PKB pasca penetapan pengumuman di MK. Dan menurut kami ini momentum terbaik. Jadi dan kami juga bersyukur kita kalah tapi masih bisa menyampaikan 8 agenda perubahan dan diterima secara baik oleh Pak Prabowo. Jadi kalau soal bagi-bagi kabinet sama tadi, jadi sama sekali belum ada bahasan terkait dengan itu kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih. Kita yakin pengalaman panjang, kita menempatkan asumsi yang saya kira positif kepada Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih. Kita beri kesempatan beliau untuk menyusun kabinet terbaiknya, dan sekali lagi PKB tidak menjadi bagian untuk kira-kira mengusulkan atau apa. Nanti jangan GR dulu, ditawari juga belum. Baik, Nasdem dan PKB mengaku nggak GR, jadi memberikan dukungan tanpa syarat. Tapi kemudian bagaimana pandangan dari partai yang sudah memberikan dukungan kepada Presiden dan juga Wapres terpilih ini sejak lama, yaitu Partai Gelora. Ada Pak Mahfud Siddiq sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Mahfud. Waalaikumsalam, selamat malam, Mbak. Baik, Pak Mahfud Siddiq. Selamat malam juga nih, senior. Iya, Pak Mahfud Siddiq, bagaimana melihat manuver dua partai yang tadinya berseberangan sekarang merapat, Pak? Memang tadi mengakunya belum berbincang ataupun belum berencana untuk bisa menyodorkan nama-nama untuk bisa duduk di kabinet. Tapi Pak Mahfud Siddiq dari Gelora, jangan-jangan kemudian partai pendukung yang lainnya nih yang sudah lama bersama Pak Prabowo dan juga Mas Gibran bisa agak-agak kurang jatahnya gara-gara partai lawan ini merapat, Pak? Iya. Yang pertama, budaya besar bangsa Indonesia kan budaya guyub ya. Jadi ketika pemilu sudah selesai, kemudian partai atau calon yang saling berkontestasi sebelumnya, kemudian saling ketemu, saling bertukar pikiran, saling mencari titik temu. Saya kira itu sesuatu yang sangat wajar, lumrah, dan ya sangat Indonesia karena sesuai dengan kultur besar kita gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya kira Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai capres-cawapres yang kami dukung itu juga berkali-kali menyatakan bahwa Pilpres ini adalah kontestasi untuk mencari pemimpin yang didukung oleh masyarakat Indonesia. Begitu terpilih, maka kita harus menjadi pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Saya kira semua partai ini kan bagian dari masyarakat Indonesia ya, yang mengkonsolidasi diri sebagai kekuatan atau organisasi politik. Jadi saya kira Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, saya kira juga akan sangat membuka tangan untuk
memperluas penerimaan dan dukungan dari berbagai kalangan termasuk partai politik yang sebelumnya berkontestasi. Saya kira itu hal yang tidak akan mengganggu tapi justru akan memberikan penguatan ya terhadap pemerintahan ke depan, kehidupan politik ke depan, ya termasuk juga terhadap kepentingan masyarakat kita ya. Karena kan kita punya pengalaman pahit ya 2019 pasca Pilpres terjadi polarisasi yang berkepanjangan ya, dan saya kira semua partai politik juga pasti memiliki pemikiran yang sama bahwa tidak ingin mengulangi polarisasi yang pernah kita alami dan itu sangat tidak enak. Baik,